Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 Matematika Ekonomi Bisnis. Kelompok 1 terdiri dari 9 anggota, yaitu Ana Falis Javanika, Andi Nahda Aulia, Arya Sunaria, Adip Rahmat, Adip Abdul Aziz, Arianto Harahap, Amar Habib, dan saya sendiri Anita Febriani serta Arif Al-Khairi. Pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Kita mulai dari nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yang dimana soalnya adalah fungsi biaya total ditulis sebagai. Untuk menjawab nomor 1, kita harus menjelaskan dulu nih, apa itu TC. TC itu sendiri adalah total cost, yang dimana total cost itu sendiri adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, kita harus tahu dulu apa itu FC. FC itu sendiri adalah fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Nah, yang ketiga kita harus tahu apa itu fee. Fee itu adalah variabel. Nah, yang keempat kita harus tahu apa itu VQ. VQ itu sendiri adalah variabel cost, yang dimana variabel cost adalah biaya variabel. Nah, jadi rumus biaya total itu adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Berarti fungsi biaya total ditulis sebagai TC sama dengan FC plus VQ. Berarti jawabannya di sini adalah D. Saya ingin menjelaskan untuk soal yang nomor 2 pilihan ganda. Pertanyaannya adalah dalam TC sama dengan FC plus VQ, variabel Q menunjukkan. Jadi yang sama-sama kita ketahui ini merupakan rumus menghitung biaya total produksi. TC sama dengan FC plus VQ. TC-nya merupakan biaya total produksi atau total cost. Lalu FC-nya merupakan biaya tetap atau biaya yang tidak berubah atau bisa disebut fixed cost. F-nya itu variabel dan Q-nya quantity atau jumlah unit atau output. Jadi yang untuk soal nomor 2 jawabannya adalah A, yaitu jumlah output. Soal ketiga itu adalah jika biaya tetap meningkat, maka garis TC-nya akan ada garis, ini adalah Q, ini adalah cost. Kita contohnya 10, 10, 10, 10, 10, 60, 70, 80. Misalkan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ratusan ya. 1, 2, 3, 4,
5 kurung kali 100. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kali 1000 ke 10.000. Nah, contohnya ada seperti ini. Misalkan TC ya, misalkan TC itu kan sama dengan FC plus PQ. Misalkan di sini yang meningkatnya kan FC ya. Misalkan kita rumus pertama dulu deh, FC nya itu 10.000 plus, nah variabelnya itu ambillah 100, Q nya itu 100 Q, dimana Q sama dengan 500 saja ya, lebih biar mudah lah, 500 I sama dengan 10.000 plus 10.000. Nah, bentar dulu. Ini adalah FC, ini adalah PQ. Dengan kan 60.000 ya. Ini adalah TC, total cost. Nah, karena ini FC nya udah ada 10.000, kita tarik garis ke sini ya. Ini adalah FC, salah, FC untuk nilai PQ nya 60.000 udah ketemu nih, nilai PQ nya 50.000. Sini nilai PQ ini kita ambil tarik lurus dari 60.000 ke 500 ya. Itu kan tadi ada, itu kan quantity ya. Kita tarik garis dari 0, karena ini bukan TC, karena nggak ada FC nya, maka dari 0. Ini adalah PQ. Nah, TC nya itu adalah 60.000. Kita tarik garis dari 60.000 ini ke angka quantity tadi. Nah, kan ini ada 10.000 ya fixed cost-nya, maka kita tarik garisnya tuh dari FC, 10.000 tarik garis ke sini. Ini adalah garis untuk TC. Nah, gimana kalau misalkan FC nya itu 20.000 atau meningkat ya, 20.000. Nah, maka TC nya jadi berapa? TC nya jadi 70.000 ya. Nah, 70.000 sini, 70.000 kita tarik garis lagi ke angka 500 quantity. Nah, cuman kita nggak dari 10.000 ini, karena 10.000 ini kan fixed cost yang apa aja. Nah, karena kita ada kenaikan di fixed cost, maka kita dari sini tariknya dari 20.000 tarik ke sini. Ini adalah TC untuk 70.000. Nah, kesimpulannya, ketika misalkan fixed cost ini semakin meningkat atau tetap ini meningkat, maka garisnya itu akan bergeser ke atas secara paralel. Dia akan bergeser ke atas terus naik ke atas. Maka fixed cost-nya ini tambah lagi jadi 30.000 dan naik lagi ke sini garisnya dari 30.000 ke 500.000 gitu. Maka jawabannya adalah B ya, bergeser ke atas secara paralel. Soal nomor 4. Dalam Y sama dengan A plus BX, nilai A disebut sebagai, nah, Y sama dengan A plus BX, dimana A ini adalah konstanta atau intercept ya,
B ini garis kemiringan. Dimana kalau misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan A. Nah ini adalah garis A, itu adalah intercept atau kacata, itu garis potong di sumbu Y. Ya, jawabannya adalah B ya. Nah kalau B ini adalah garis kemiringan. Pada soal ini diketahui bahwa V adalah 1000 dan Q adalah 50. Maka VC adalah, dalam soal ini kita ketahui bahwa menggunakan fungsi biaya, di mana lebih tepatnya adalah fungsi biaya variabel. Biaya variabel pada dasarnya adalah tergantung pada outputnya, di mana semakin besar outputnya, maka semakin besar juga biaya variabelnya. Dalam fungsi sistematis, bisa digambarkan seperti kurva belereng ke atas. Nah, seperti ini. Berdasarkan rumusnya, biaya variabel VC sama dengan V kali Q. Sehingga 1000 kali 50 sama dengan 50.000. Nah, di sini kita ketahui, jadi VC ada 50.000. Soal nomor 6, mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nomor 6 itu biaya variabel menjadi 0 apabila pilihannya harga sama dengan 0, output sama dengan 0, biaya tetap 0, produksi maksimum. Jawabannya adalah outputnya 0. Penjelasannya bagaimana? Biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada jumlah output atau tingkat produksi. Biaya variabel hanya muncul ketika ada aktivitas produksi. Jika output jumlah produksi sama dengan 0, maka tidak ada aktivitas produksi, sehingga biaya variabel juga menjadi 0. Sebaliknya, biaya tetap ada meskipun output 0, karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat produksi. Jadi, biaya variabel menjadi 0 hanya bila output 0. Jawabannya B. Terima kasih. Garis biaya tetap fixed cost pada grafik adalah di sini kita buat jawabannya pada bagian B, yaitu horizontal. Garis biaya tetap fixed cost atau FC pada grafik selalu berupa garis horizontal. Hal ini karena biaya tetap adalah biaya yang nilainya tidak berubah meskipun jumlah outputnya atau produksi berubah. Misalnya biaya sewa gedung, gaji tetap, dan asuransi tetap jumlahnya sama, baik perusahaan dan produksi 0 unit maupun sampai 100 unit. Pada grafik, sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah biaya, sedangkan sumbu horizontal X menunjukkan jumlah output. Karena biaya tetap tidak tergantung pada output, maka garisnya selalu sejajar dengan sumbu X, yaitu berupa garis horizontal. Berikut tampilan gambar grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 8 ya, yaitu biaya marginal pada fungsi linear ini bersifat apa ya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa biaya marginal ini adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output ya. Dan rumusnya ini adalah MC sama dengan delta C dibagi delta Q sama dengan V. Jadi
marginal cost, ya ini sama dengan perubahan total biaya dibagi dengan jumlah output, atau kesimpulannya adalah biaya marginal ini adalah perubahan total biaya dibagi perubahan jumlah output, yaitu nilainya sama dengan variabel per unit. Jadi jawabannya adalah D, ya, konstan. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 9. Soalnya adalah jika FC sama dengan 10.000 dan V sama dengan 2.000, maka TC untuk Q sama dengan 5 adalah, sebelum menghitung saya akan jelaskan sedikit. TC adalah total cost atau biaya total, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, V adalah biaya variabel per unit, Q adalah jumlah produksi. Untuk menghitung biaya total digunakan rumus TC sama dengan FC ditambah VQ. Diketahui FC sama dengan 10.000 dan V sama dengan 2.000 dan Q sama dengan 5. Maka perhitungannya adalah TC sama dengan 10.000 ditambah 2.000 dikali 5. TC sama dengan 10.000 ditambah 2.000 kali 5 10.000, maka TC sama dengan 20.000. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah A, 20.000. Di sini saya akan menjawab soal nomor 10. Semakin besar Q, biaya tetap per unit, dalam kurung tutup kurung AFC akan, mari kita ulas jawabannya. Sesuai dengan rumus, AFC sama dengan TFC dibagi Q. Dan untuk AFC sendiri adalah biaya tetap rata-rata. Untuk TFC adalah total biaya tetap. Untuk Q ini adalah quantity. Jadi kalau untuk diambil dari rumus, kita ambil contoh, misalnya quantity itu kita ambil contoh 10, 20, 40, 50. Lalu untuk biaya total biaya tetapnya TFC itu kita ambil 100, 100. Maka untuk biaya tetap rata-ratanya AFC itu sesuai dengan rumus AFC itu adalah total biaya tetap dibagi quantity, berarti 100 dibagi 10. Jawabannya 10. Dan untuk ini selanjutnya 100 dibagi 20. Ini 10. 100 dibagi 20, 5. Nah ini 100 dibagi 40, 2,5. 100 dibagi 50, 2. Dari contoh ini semakin menurun apabila kuantitinya semakin besar. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah turun. Demikian penyampaian
materi dari kelompok 1. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.